Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Senin. Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Kembali lagi bersama Ibu Firda dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pekan sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks cerita pendek dan teks tangkapan kritis. Hari ini kita akan kembali lagi ke bab 3 tentang menyusun teks cerita pendek. Semoga dengan mengulas kembali, kalian dapat memahami betul bagaimana cara membuat teks cerita pendek yang baik itu seperti apa. Selamat belajar! Hari ini terdapat 5 poin yang akan Ibu sampaikan. Pertama, yaitu kompetensi dasar dan indikator. Kedua, tujuan pembelajaran. Ketiga, struktur teks cerita pendek. Keempat, kebahasaan teks cerita pendek. Dan yang kelima yaitu contoh. 1. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya yaitu ada di poin 4.6. Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian indikatornya yaitu menyusun teks cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memerhatikan struktur teks dan kebahasaan. 2. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu pertama, mengetahui struktur teks cerpen. Kedua, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan cerpen. Dan yang ketiga, menyusun cerpen. 3. Struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen. Sebelumnya kita sudah membahas materi ini, dan kali ini kita akan kembali membahas apa itu struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen itu ada 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah. Pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Kemudian komplikasi. Komplikasi adalah kisah berlanjut melalui serangkaian cerita tak terduga. Kemudian yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Yang terakhir yaitu koda. Koda adalah solusi untuk masalah atau tantangan yang dicapai berhasil. Cara pengarang mengakhiri cerita. Selanjutnya yang keempat yaitu kebahasaan teks cerpen. Terdapat 5 kebahasaan teks cerpen. Yang pertama itu sudut pandang pencerita. Biasanya terdapat orang pertama atau orang ketiga. Yang kedua yaitu penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Kebahasaan teks cerpen. Ada 5. Yang pertama yaitu sudut pandang pencerita orang pertama atau orang ketiga. Biasanya dalam teks cerpen, pencerita menjadi orang pertama atau orang ketiga. Kemudian yang kedua, penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Biasanya menggunakan masa kini atau masa lampau. Selanjutnya yang ketiga, pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Kata benda yang bermakna kuat atau bermakna khusus. Misalnya dalam teks cerpen lebih memilih kata beringin atau terembesi dibandingkan kata pohon. Yang keempat itu uraian deskriptif yang terperinci. Misalkan di sana menceritakan pengalaman seseorang atau latar belakang seseorang. Bisa juga mendeskripsikan karakter seseorang.
Dan yang terakhir yaitu penggunaan gaya bahasa atau majas. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang sudut pandang pencerita dan majas. Yang pertama, sudut pandang pencerita. Sudut pandang pencerita ini ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama. Di sini penulis bercerita sebagai tokoh aku yang mengisahkan berbagai peristiwa serta perbuatan yang dilakukannya. Di sini penulis hanya fokus menceritakan tentang aku. Selanjutnya yaitu sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Pada sudut pandang ini, tokoh aku hadir untuk menceritakan tokoh lain. Di sini tetap menggunakan kata aku, tetapi aku tersebut menceritakan tokoh lain, misalkan aku, tetapi menceritakan tentang sahabat. Sedangkan yang sudut pandang orang pertama pelaku utama itu tokohnya aku. Di sana fokus membahas aku, misalkan kegiatan aku ataupun hal lainnya. Kemudian sudut pandang orang ketiga. Ada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Di sini sudut pandang orang ketiga pengamat menceritakan hal yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Misalkan tokohnya itu Reno. Diceritakan Reno. Reno adalah seorang siswa SMP. Dia rajin belajar, jujur, dan selalu menolong orang tuanya. Diceritakan seperti itu. Nah, sedangkan pada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Di sini penulis menceritakan semua hal yang dilihat, dialami, dipikirkan, dan dirasakan oleh tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Contohnya Sinta. Sinta adalah tokoh dalam cerita. Di sana penulis menceritakan bahwa Sinta adalah siswa yang sangat rajin. Ia merasa senang karena nilai di sekolahnya selalu mendapat 100, seperti itu. Jadi di sini itu pencerita bisa menjelaskan perasaan ataupun apapun yang dipikirkan oleh Sinta. Selanjutnya majas. Majas di sini yang akan dijelaskan yaitu majas simile, majas metafora, dan majas sarkasme. Majas simile adalah perbandingan langsung. Contohnya, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari katapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Perbandingan langsungnya itu terdapat pada bagai batu lepas dari katapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Selanjutnya, majas metafora yaitu perbandingan tidak langsung. Keras kepala seperti lembu. Di sini perbandingan tidak langsung dari keras kepala seperti lembu. Dan yang ketiga yaitu sarkasme. Sarkasme adalah sindiran yang disampaikan secara langsung dan cenderung kasar. Contohnya yaitu, kakakku pelit sekali, tak mau berbagi peganannya denganku. 5. Contoh. Di sini kita akan membahas contoh cerita pendek. Di sini terdapat contoh teks cerita pendek yang berjudul Akibat Tidak Disiplin. Roni seorang karyawan di salah satu PT swasta. Ia termasuk karyawan yang pintar, namun ia kurang disiplin, sering terlambat, dan menyepelekan tugas yang dipercayakan kepadanya. Suatu hari, Roni ditugaskan mengerjakan proyek di luar kota. Karena di rumah ia tidak pernah bisa bangun jika tidak dibangunkan oleh ibunya, di luar kota ia tidak bisa bangun sendiri. Hal ini bukan hanya menyebabkan ia telat bekerja,
namun juga kehilangan proyek berharga perusahaan tempat ia bekerja. Keesokan harinya, setelah ia kembali ke ibu kota dan masuk kantor, ia dipanggil atasannya. "Apa yang kamu lakukan, Roni? Kenapa kamu tidak menghadiri pertemuan itu?" tanya atasan Roni. "Saya tidak bisa bangun pagi jika tidak dibangunkan ibu saya, Pak," jujur Roni. "Saya kecewa kamu menyepelekan tugas dari saya dan merusak kepercayaan saya. Kesalahanmu fatal. Namun, karena kamu telah banyak membantu perusahaan saya tidak akan memecat kamu. Namun, maaf, kamu harus turun jabatan," tegas atasan Roni. "Baik, Pak," balas Roni membantah pun percuma, ia salah. Dari sana, Roni bertekad untuk bisa hidup lebih disiplin lagi dari sebelumnya. Nah, orientasi cerpen di sini yaitu pada paragraf pertama, karena di sini menceritakan karakter Roni. Kemudian komplikasi. Di sini permasalahan muncul. Selanjutnya resolusi. Di sini permasalahan mulai diselesaikan. Dan koda, yang terakhir koda. Di sini permasalahan sudah selesai dan sebagai penutup. Nah, sekarang kita akan membahas kebahasaan cerpen dari cerpen tadi. Yang pertama yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan penulis adalah sudut pandang orang ketiga pengamat. Tokohnya yaitu Roni. Di sini penulis hanya menceritakan yang dialami oleh Roni. Tidak diceritakan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dilihat oleh Roni. Di sini penulis hanya menceritakan yang dialami oleh Roni. Jadi, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga pengamat. Selanjutnya, penggunaan penanda waktu. Terdapat pada kata suatu hari di paragraf kedua. Kemudian yang ketiga yaitu uraian deskriptif. Uraian deskriptifnya itu terdapat pada paragraf pertama. Di sini dijelaskan karakter Roni. Roni seorang karyawan di salah satu PT swasta. Ia termasuk karyawan yang pintar, namun ia kurang disiplin, sering terlambat dan menyepelekan tugas. Selanjutnya yaitu pemilihan kosakata. Pemilihan kosakata yang digunakan penulis adalah fatal, turun jabatan, dan bertekad. Selanjutnya, majas. Majas yang digunakan oleh penulis yaitu majas sarkasme. Karena di sini penulis mencantumkan kalimat, "Saya kecewa, kamu menyepelekan tugas dari saya dan merusak kepercayaan saya. Kesalahanmu fatal." Nah, ini adalah hasil pembahasan tadi. Di sini dijelaskan sudut pandang, penggunaan penanda waktu, pemilihan kosakata, uraian deskriptif, dan majasnya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Selamat mengerjakan LK. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Kerjakan tugas-tugas yang belum dikerjakan agar bisa mengikuti penilaian akhir semester. Terima kasih.